ini adalah lini masa daripada program seleksi tes guru P3K. Nanti ujian seleksinya targetnya adalah Agustus 2021, akan ada 3 ujian seleksi. Dan ini kan tahun pertama, tentunya tahun kedua akan kita lanjutkan ujian seleksinya. Ada 3, satu di bulan Agustus, satu lagi di bulan Oktober, dan satunya lagi di bulan Desember. Nah memang di bulan Maret ini targetnya adalah untuk formasi final dari Kemenpan RB dan juga sinkronisasi formasi oleh BKN dan validasi dilakukan oleh Pemda dan Kemendikbud. Sesuai aturan dan undang-undang negara kita, formasi itu hanya bisa diajukan oleh daerah. Ya, kondisi adanya tes seleksi itu tidak mungkin tidak ada gitu. Menyebut bahwa 1, tolong ajukan formasi, 2, pemerintah pusat akan mendanai biaya, menyiapkan biaya melalui DAU untuk semua formasi yang lulus tes P3K. Satu hal yang sangat penting untuk disosialisasikan di masing-masing daerah, dan mohon dukungan Bapak Ibu di masing-masing dapilnya. Walaupun 513.000 formasi yang sekarang sudah ada, namun semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi di tahun 2021. Saya ulang lagi ya. Berapapun formasi yang didapatkan di tahun 2021, semua guru honorer masih tetap bisa mengikuti tes seleksi ini. Nah, ini poin yang sangat penting. Kenapa? Jadinya guru yang lulus atau lolos seleksi, walaupun misalnya formasinya tidak mencukupi, dia tidak harus mengambil tes di tahun berikutnya. Dia bisa menggunakan hasil tes tersebut. Dia bisa menggunakan hasil tes untuk tahun berikutnya. Jadi pada saat formasinya kebuka, dia akan langsung masuk. Ya. Jadi itu suatu hal yang penting. Jadi Bapak Ibu, yang akan terjadi tahun ini adalah semuanya akan mengambil tes, ya. Dan seperti yang saya ulang 5-10 kali, dan mohon diulang lagi, hanya yang lolos seleksi yang akan menjadi P3K. Jadinya kalaupun yang lolos seleksi itu di atas 500.000, ya, atau mungkin di daerah-daerah tertentu di mana formasinya belum terbuka, dia akan disiapkan untuk tahun berikutnya. Dan bulan adalah di tahun ini adalah bulan di mana Kemdikbud akan mengejar pengajuan formasi untuk tahun berikutnya. Jadinya semua daerah-daerah seperti Papua, Riau yang masih mungkin perlu kita penekanan, perlu memberikan mereka keyakinan, itu kita sampai tengah bulan Agustus bisa. Tetapi semua guru itu bisa mengambil tes pertamanya dia di tahun ini. Jadinya pun kalau dia gagal, dia tahu apa kelemahan dia, dan dia bisa belajar lagi mengambil tesnya tahun berikutnya. Jadi ini bukan suatu masalah bahwa angkanya 500.000 gitu. Jangan lupa Bapak Ibu, kepentingan daripada tes seleksi ini bukan hanya untuk membuktikan minimum kompetensi dan melindungi anak-anak kita, guru-guru yang tidak memenuhi minimum kompetensi. Tetapi yang membuat saya sangat semangat dengan adanya tes seleksi ini adalah karena semua materi sudah kita berikan secara online dan guru bisa secara mandiri belajar, kita juga bisa menemukan atau mengidentifikasi siapa sih guru-guru kita yang niat belajar. Iya kan? Siapa guru-guru kita yang niat belajar? Guru yang hebat bukan hanya guru yang bisa mengajar. Guru yang hebat adalah guru yang punya motivasi belajar sepanjang hayat. Ya, dan inilah makanya program guru belajar dan berbagi ini sangat penting, karena kita tidak bisa memberikan saja mereka ayo lolos seleksi, kita dukung dengan pengajaran online yang terskala untuk hampir semua guru honorer kita. Dan ini bimbingan ini terus akan kita laksanakan. 256.000 guru telah mengakses situs guru belajar dan berbagi. Dan 101.000 guru telah bergabung dalam forum diskusi. Ini partisipasi yang luar biasa.
Di masa pandemi ini satu hal yang positif yang sudah kita lihat secara data Bapak Ibu adalah partisipasi guru dalam pembelajaran apapun yang sifatnya online itu sangat tinggi kehausannya. Nah ini harapan saya, calon-calon yang akan lulus seleksi adalah yang dengan kehausan belajar yang tinggi. Sekarang kita masuk kepada kebijakan afirmasi. Jadi Bapak Ibu, kita memikirkan bagaimana caranya kita mendukung dan memberi nilai tambah kepada pengalaman di dalam dunia pendidikan tanpa mengurangi minimum kompetensi yang bisa terdemonstrasikan melalui tes seleksi ini. Jadinya kami mengambil posisi di Kemendikbud bahwa pengalaman adalah suatu proksi daripada mutu. Karena kalau bahasa Inggrisnya itu tacit knowledge atau pengalaman. Hal-hal yang tidak bisa diukur oleh tes itu harus juga dinilai. Seperti pengalaman berguru dan lain-lain. Nah, jadinya setelah kita juga dengan Pan RB dan melakukan berbagai macam negosiasi, jadi kita menentukan adalah kita akan memberikan bonus point untuk passing grade. Jadinya apapun passing grade-nya, peserta dengan umur 40 ke atas, ya, 40 tahun ke atas, dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin. Jadi total poinnya itu nanti 500 poin. Jadi esensialnya dia mendapat 15% bonus. Ya, 15% bonus untuk yang itu. Dan bukan hanya untuk yang di umur 40, peserta-peserta penyandang disabilitas juga mendapat nilai bonus sebanyak 10% dari maksimal bonus. Jadinya ini adalah kebijakan afirmatif tanpa mengorbankan minimum kompetensi yang dibutuhkan untuk para siswa. Jadi itu adalah kompromi yang kita harus lakukan. Pertama, kita harus lindungi siswa kita. Kedua, kita harus memberikan nilai tambah untuk pengalaman Bapak Ibu. Karena pengalaman itu ada nilainya yang belum tentu bisa dites. Satu hal lagi, poin yang penting di atas ini, ujian seleksi pertama, yaitu ingat tadi saya bilang yang pertama ada 3 tes tahun ini. Di bulan Agustus adalah tes yang pertama, ya. Untuk yang pertama itu hanya untuk guru honorer di dalam sekolah negeri masing-masing. Jangan lupa ya, tes seleksi P3K ini adalah untuk memposisikan guru di dalam sekolah negeri. Jadinya kenapa kita membilang guru honorer yang sedang kerja di sekolah negeri duluan? Karena mereka sudah lokasinya di situ. Mereka sudah lokasinya di situ. Jadi mereka diberikan ronde pertama di bulan Agustus, lalu sisanya boleh bergabung di 2 ronde berikutnya. Ujian seleksi kedua dan 3 terbuka untuk honorer. Jadi, nah, kabar gembira bagi peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru. Ya. Jadi, tes kompetensi ini, tes seleksi guru P3K ini ada beberapa komponennya Bapak Ibu. Ada komponen teknis, ada komponen manajerial, sosiokultural, dan ada komponen wawancara atau esai tertulis yang dikirim. Nah, bagi peserta yang sudah mendapatkan sertifikasi guru, dia mendapatkan nilai penuh dan komponen tes kompetensi teknisnya, ya. Jadinya itu saja yang dia secara otomatis dapat 100% untuk komponen. Tapi dia masih harus mengambil, harus lulus passing grade untuk manajemen dan wawancara. Oke, nomor 1, semua guru seni, olahraga dan guru agama, karena guru agama semuanya akan termasuk dalam seleksi P3K. Kita sudah berkoordinasi dengan Kemenak untuk memastikan bahwa formasi tersebut akan masuk. Jadi jangan khawatir, untuk guru seni, olahraga dan agama akan masuk formasi P3K. Ketiga, secara struktural tidak ada yang namanya formasi kalau bukan ASN, kalau nggak ada yang namanya ASN kalau bukan lembaga pemerintah. Jadi nggak ada namanya formasi atau P3K untuk swasta. Itu memang secara teknis dan undang-undang yang namanya P3K itu ya kalau kerja di
sekolah negeri ya, atau di lembaga negeri kita. Jadi mohon bisa dijelaskan secara struktural memang itu terjadi. Jadi ini adalah membuka lowongan kerja, memprioritaskan yang sudah ada di sekolah negeri kita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bagi yang swasta kalau ingin bergabung. Jadi mohon itu ditekankan. Itu adalah strukturnya memang begitu.